Selanjutnya, Gunung Merapi di Sumatera Barat masih menunjukkan peningkatan aktivitas. Pada Rabu pagi ini, terjadi 2 kali letusan yang disertai dentuman keras dan munculnya lontaran lava pijar. Kedua letusan terjadi masing-masing pada pukul 4:24 waktu Indonesia Barat dan pukul 8:56 waktu Indonesia Barat. Pada letusan pertama, terdengar dentuman yang cukup keras sampai radius lebih dari 10 km dari puncak. Beberapa laporan menyebutkan suara keras terdengar hingga kota Bukit Tinggi dan kota Padang Panjang. Pos pengamatan mencatat letusan ini sebagai yang ke-130 dan 131 kali sejak erupsi yang menyebabkan 24 orang pendaki tewas awal Desember silam. Sudah lebih dari 1 bulan Gunung Merapi yang terletak di 2 kabupaten, yakni Tanah Datar dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengalami erupsi. Merapi meletus pertama kali 3 Desember 2023 silam. Saat itu letusan menyebabkan 24 orang pendaki meninggal dunia. Sejak saat itu erupsi tidak pernah berhenti. PVMBG sudah menetapkan Merapi dalam status siaga atau level 3. Ya, kondisi Merapi pada hari ini sampai pukul 9 itu terekam 2 kali letusan. Yang pertama terjadi pada pukul 4:24. Yang kedua barusan jam 7:56. Itu ketinggiannya belum teramati atau gimana? Untuk ketinggian kolom dari pos pengamatan itu tidak teramati karena tertutup oleh kabut. Namun info dari relawan dan CCTV masyarakat itu teramati adanya lontaran batu pijar. Dan untuk mengetahui situasi terbaru sudah bergabung bersama kami jurnalis Transmedia John Nedi Kambang di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Halo, selamat pagi John. Bagaimana situasi di sana dan apakah evakuasi sudah mulai dilakukan mengingat sepertinya peringatan untuk menghindari pusat dari vulkanologi ini cukup luas ya, ada 45 km. Seperti apa situasi terbaru di sana? Ya, selamat pagi Dea dan Sarah. Jadi saya posisinya sekarang berada di pos lapangan, pos 3 lapangan, tepatnya di Nagari Bukit Batabuh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, di mana posisinya ini persis berhadapan dengan Gunung Merapi. Jadi di depan saya ini kelihatan sekali Gunung Merapi. Namun situasinya pagi ini, sejak tadi pagi ini hujan gerimis, kabut tebal sehingga menghalangi pandangan ke arah puncak gunung. Namun tadi pagi ini ada 2 kali letusan yang terdengar cukup keras dari sini, cukup keras, mengagetkan banyak orang yang termasuk yang ada di pos ini. Sekitar pukul 4:24 waktu Indonesia Barat dan pukul 8:56 tadi. Jadi ada 2 kali dalam catatan pos pengamatan gunung api. Ini ada 2 kali letusan. Ini adalah letusan yang dalam catatan ada letusan ke-130 dan 131 sesuai catatan dari pos pengamatan. Sejak gunung ini erupsi pertama kali pada tanggal 3 Desember 2023 silam. Nah, sampai hari ini memang seperti kita tahu dan seperti sudah kita sampaikan juga tadi bahwa sejak sebulan, sudah lebih dari 1 bulan ini, Merapi menunjukkan aktivitas yang walaupun ini berfluktuasi namun intensitasnya masih cukup tinggi, sehingga tepat pada tanggal 9 Januari lalu Pusat Vulkanologi kemudian menetapkan status Gunung Merapi ini ke level siaga. Nah, apakah kondisi ini akan bisa menjadi awas atau justru bisa kembali turun ke level waspada? Ini yang masih sedang dalam kajian oleh Pusat Vulkanologi. Karena melihat tren dari gunung ini ada kemungkinan bisa saja menjadi awas. Nah, ini yang kemudian perlu diwaspadai oleh masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan lereng Merapi ini. Gunung Merapi ini berada di 2 kabupaten, ya, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Nah, khusus di Kabupaten Agam ini ada 2 kecamatan yang terdampak. Ini terdampak langsung yang berdekatan dengan lereng Gunung Merapi. Ini adalah Kecamatan Sungai Pua dan Kecamatan Canduang. Nah, khusus di Kecamatan Canduang ini, khusus di 2 kecamatan ini,
ada 114 kepala keluarga sesuai dengan catatan oleh BPBD Kabupaten Agam. Ini ada 114 kepala keluarga yang terdiri dari 363 jiwa. Ini sudah diungsikan, mengungsi dan diungsikan. Artinya begini, masyarakat yang selama ini memang bermukim di lereng Gunung Merapi, ini kadang-kadang merasa bahwa apa yang terjadi dengan Gunung Merapi ini adalah sesuatu hal yang wajar. Namun karena sering batuk, sering meletus kecil-kecil, tapi tidak sebesar ini. Walaupun begitu, sesungguhnya masyarakat yang tinggal di lereng ini itu masih menganggap mereka dalam kondisi aman. Tapi itu kan tidak seperti yang sesuai dengan anjuran PPNBG, di mana area di sekitar ketika gunung ini ditetapkan menjadi siaga, maka area di sekitar 4,5 kilometer dari puncak kawah ini harus steril, harus bersih dari aktivitas warga. Nah, pemerintah daerah kemudian berusaha untuk mengajak masyarakat untuk mengungsi dari tempat tinggal mereka, tempat mereka selama ini hidup dan beraktivitas, untuk tinggal di daerah zona aman. Nah, kesepakatannya adalah masyarakat sekarang masih diperkenankan untuk kembali ke rumah masing-masing itu pada siang hari dan beraktivitas seperti biasa. Namun pada malam hari mereka harus meninggalkan, benar-benar meninggalkan kawasan tersebut untuk pindah ke zona yang lebih aman. Nah, mereka tidak memilih tinggal di tenda-tenda pengungsian, walaupun tenda pengungsian, tempat posko-posko pengungsian itu sudah disiapkan, tapi mereka lebih banyak tinggal di rumah tetangga. Jadi jam-jam sekitar habis maghrib, jam-jam 7 atau jam 8 itu masyarakat akan turun dari puncak, dari kawasan perumahan mereka untuk ke zona aman. Pemerintah daerah sesungguhnya sudah menyiapkan ada 13 tempat evakuasi sementara yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Namun sejauh ini masih memang belum ditempati karena warga yang tinggal yang terdampak di kawasan lereng Merapi ini memilih tinggal untuk di rumah saudaranya, begitu Sarah dan Dea. Baik, terima kasih ya atas update dan juga informasinya jurnalis Transmedia Jone di Kambang yang melaporkan pada hari ini. Selamat kembali bertugas dan hati-hati, jaga kesehatan terus.